Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, simbolnya, dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada gambar burung Garuda. Sebelum kita ke Pancasila, ini ada gambar burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia. Dan di tengahnya itu ada simbol-simbol Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia. Jika ada soal atau pertanyaan, apa lambang negara Indonesia? Jawabnya apa anak-anak? Burung Garuda. Jika ada soal atau pertanyaan, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, seperti itu jawabnya. Pancasila ada 5. Panca artinya 5. Sila, aturan. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Kemudian kita akan membahas contoh atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Untuk sila yang pertama, contoh dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Misalkan agama Islam, sholat di masjid. Agama Kristen, pergi ke gereja. Agama Katolik, pergi ke gereja. Seperti itu. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda agama. Misalkan kamu punya teman yang beragama Kristen, tidak boleh diejek atau dihina. Itulah menghargai teman yang berbeda agama. Misalkan untuk yang orang Islam, temannya bermain, ada yang beragama Islam, mau pulang untuk sholat, maka diperbolehkan. Itulah menghargai teman yang berbeda agama. Toleransi. Toleransi itu saling menghargai atau memberikan kesempatan untuk beribadah. Yang ketiga, sebelum melakukan sesuatu berdoa terlebih dahulu. Misalkan sebelum makan, sebelum minum, kita berdoa dahulu agar makanan dan minuman yang kita makan barokah, berkah, dan menjadikan kita kenyang serta berkah. Misalkan sebelum kita belajar berdoa agar
ilmu yang kita dapat bisa masuk ke otak dengan mudah. Itu gunanya untuk berdoa. Untuk yang sila kedua, contohnya 1. Menjenguk teman yang sakit. Misalkan ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Yang kedua, peduli terhadap teman. Misalkan ada teman yang sedang terkena musibah atau jatuh, kita harus menolongnya. Misalkan lagi ada teman yang tidak bisa mengerjakan PR, kita bantu. Itulah peduli terhadap teman. Yang ketiga, menolong atau membantu korban bencana alam. Contohnya, memberi bantuan berupa bahan pangan. Bisa beras, jagung, ketela. Memberi bahan sandang, contohnya pakaian. Untuk yang sila ketiga, contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rukun dengan teman dan tidak membeda-bedakan. Misalkan teman laki-laki dan perempuan bermain bersama, itu tidak apa-apa karena dia berteman. Tidak usah membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan, kaya, miskin, pandai, kurang pandai, itu sama saja karena mereka adalah teman kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang kedua, ikut kegiatan warga, yaitu pada waktu di desa atau di masyarakat ada kerja bakti, kita ikut kerja bakti. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman. Misalkan belajar bersama, bekerja kelompok, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan bapak atau ibu guru di sekolah untuk dikerjakan di rumah. Itu kita bisa bekerja sama dengan teman. Yang keempat, menggunakan produk atau barang-barang dalam negeri. Misalkan membeli jajan dari Indonesia sendiri. Contohnya yang ada di Pati, nasi gandul. Kita harus mencintai dan bisa membeli produk dari negeri sendiri. Misalkan tadi nasi gandul, kacang kulit yang ada di Dua Kelinci dan Garuda sebagai oleh-oleh pada waktu kita ingin pergi, entah pergi ke rumah paman atau pergi ke rumah nenek. Nah, kita menonjolkan produk yang ada di dalam negeri kita sehingga produk atau barang yang ada di negeri kita bisa mendunia. Itulah contohnya. Sila yang keempat, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan musyawarah. Contohnya di sekolah. Jika ada pemilihan ketua kelas, dilakukan dengan musyawarah sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai bersama untuk kebaikan bersama. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Jika sudah ada hasil dari musyawarah tersebut, harus dihargai. Tidak boleh melupakan atau tidak boleh apa ngaku mau nganu kok, pendapatku gak ngono kok. Jika pendapatnya tidak disetujui, kita harus menghargai hasil musyawarah tadi. Untuk yang ketiga, menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Semua orang yang ada di dalam musyawarah tersebut
bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Contohnya pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk umur berapa bisa ikut serta dalam pemilihan umum? Untuk umur 17 tahun ke atas. Jika anak-anak nanti sudah berumur 17 tahun ke atas, maka boleh ikut serta dalam pemilihan umum. Untuk sila yang kelima, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menghargai hasil karya orang lain. Contohnya, jika anak-anak ditugasi untuk menggambar, maka tidak boleh saling mengejek. Gambarmu jelek, gambarmu bagus. Sama saja. Itulah cara menghargai hasil orang lain. Tidak usah mengejek. 2. Bersikap adil kepada semua teman. Karena tadi semua adalah temannya, maka bersikap adil. Tidak boleh curang dalam bermain. Yang ketiga, bekerja keras. Contohnya sebagai murid, semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.